Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elis Sulistia, NPM 203403047, dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza, NPM 203403076. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NPM 203403094. Nama saya Fauzia Ilma Mustika, NPM 203403110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Pokok bahasan pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian masyarakat madani dalam perspektif Islam, karakteristik masyarakat madani, cara membentuk masyarakat madani, dan yang terakhir kita pelajari mengenai ciri-ciri masyarakat ideal. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi tentang masyarakat madani, alangkah baiknya kita mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu definisi serta pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diterjemahkan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, atau dalam bahasa Indonesia berarti beradab. Menurut Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur, berdasarkan prinsip yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan pribadi. Menurut Dawam, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Nah, integrasi sosial itu sendiri yaitu sebuah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda, terutama dalam kehidupan sosial, sehingga dapat menghasilkan kehidupan yang nyaman dalam bermasyarakat. Selanjutnya, menurut Komarudin Hidayat, masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral atau secara menyeluruh, mengakui emansipasi dan hak asasi. Selanjutnya, masih menurut Dawam Raharjo, jika dilacak secara empiris, istilah civil society adalah terjemahan dari bahasa Latin, yaitu civil societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero, seorang orator dan pujangga Roma. Dari konsep tersebut, menjelaskan bahwa masyarakat madani mengarah pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil berperan sebagai sebuah masyarakat politik atau political society yang memiliki kode hukum sebagai dasar pedoman hidup. Nah, selanjutnya ada masyarakat madani dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam ini memiliki arti yang berbeda menurut beberapa ulama. Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun toyibatun warabun gofur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah.
Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal, yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridhaan Allah, serta yang menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukum syariat lainnya. Salah satunya, menurut cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu Nurholis Majid, yang dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai peringais dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Peringai tersebut didukung dengan mental akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. Selanjutnya yaitu masyarakat madani dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu ummatan wahidah. Ummatan wahidah terdiri dari dua kata, yaitu ummah yang berarti sekelompok manusia dan wahidah adalah bentuk muannas dari kata wahid yang berarti satu. Jadi, ummatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Arti umat di sini yaitu mencakup seluruh manusia. Yang kedua yaitu ummatan wasatan. Ummatan wasatan mengandung makna masyarakat ideal yang moderat dan bisa mengantarkan manusia untuk berlaku adil, karena berada pada posisi tengah yang tidak memihak ke kiri maupun ke kanan. Konsep ummatan wasatan ini menjadikan manusia mampu memadukan aspek material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu khairul ummah. Khairul ummah adalah masyarakat unggul yang ditunjukkan dengan integritas keimanan, kontribusi positif terhadap manusia lainnya, dan perjuangan pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu baidatun thayyibatun. Baidatun thayyibatun adalah gambaran suatu tempat yang di dalamnya terdapat tanah yang subur, penduduk yang makmur, dan pemerintahan yang adil. Maka bayangannya adalah masyarakat ideal atau masyarakat madani. Selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat madani. Yang pertama yaitu terintegrasinya individu dan kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan dilansi sosial. Yang kedua yaitu menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Yang ketiga yaitu dilengkapinya program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat yaitu terjembataninya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan. Yang kelima yaitu tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim totaliter. Yang keenam yaitu meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh yaitu adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kedelapan yaitu bertuhan, damai, toleran, berperadaban tinggi, dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal. Selanjutnya yaitu aspek untuk menciptakan masyarakat madani. Seperti yang kita ketahui, masyarakat madani adalah masyarakat demokratis yang dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dan sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan dan memaknai kehidupan. Masyarakat madani ini berdasar pada prinsip moral dalam menjaga kestabilan dan kebebasan masyarakat. Dawam Raharjo menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan suatu proses dalam mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama yang didasari pada awal hidup guna menciptakan kesatuan dan integrasi sosial. Maka dari itu, dalam pembentukan masyarakat madani harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, yang paling mendasari adalah bagaimana cara memberikan kebebasan kepada masyarakat luas untuk melakukan hal yang terbaik dengan prinsip mengutamakan yang terabaikan, menghargai perbedaan, juga keterbukaan terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu keterpaduan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan proses pembinaan peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir yaitu pembinaan iptek dan imtak. Dengan adanya iptek, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup bangsa dengan memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Kemudian, imtak. Imtak atau iman dan takwa, hal ini merupakan suatu
pembentukan masyarakat madani yang didasari oleh prinsip moral. Maka dari itu, masyarakat madani ialah manusia yang agamis, di mana harus memiliki solidaritas yang tinggi, perilaku yang berjiwa demokratis, berbudi pekerti luhur, disiplin waktu, dan yang terpenting, semua itu berdasar iman dan takwa. Yang selanjutnya yaitu langkah Rasulullah dalam membentuk masyarakat Islam. 4 langkah yang dicapai Nabi dalam membentuk masyarakat Islam saat itu ialah yang pertama, mendirikan masjid yang diberi nama Baitullah atau Rumah Allah. Kemudian yang kedua, mempersatukan kelompok Ansor dan Muhajirin yang berselisih. Yang ketiga, berjanji saling membantu kaum antara muslimin dengan non-muslim. Yang keempat, yaitu meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial bagi terbentuknya masyarakat baru. Poin terakhir yaitu ciri masyarakat ideal. Ciri masyarakat ideal terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu beriman, yang kedua amar ma'ruf, dan yang ketiga nahi munkar. Yang pertama yaitu beriman. Masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah sebuah kondisi masyarakat yang mempunyai pondasi keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu amar ma'ruf. Kata ma'ruf berasal dari bahasa Arab yang berarti tertulis atau ditulis. Kata kerjanya dari arafah yang artinya mengetahui, mengenal, melihat dengan tajam, atau mengenali perbedaan. Selanjutnya, kata amar ma'ruf diartikan juga sebagai sesuatu yang diketahui atau dikenal. Kata ma'ruf selalu tertuju kepada kebaikan. Dengan ini, amar ma'ruf dapat diartikan memerintah atau mengajak kepada kebaikan, baik dalam bertindak dan berperilaku atau dalam bertutur kata. Dan yang terakhir yaitu nahi munkar. Nahi munkar berasal dari bahasa Arab. Nahi memiliki arti mencegah, dan munkar diartikan sebagai segala sesuatu yang dipandang buruk, baik menurut syariat maupun norma akal yang sehat. Makna dari nahi munkar sendiri yaitu sebagai segala sesuatu yang melanggar norma-norma agama dan budaya atau adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dari itu, nahi munkar merupakan suatu kebalikan dari amar ma'ruf, di mana istilah munkar ini menunjukkan bahwa semua dosa serta kejahatan manusia sebagai sesuatu yang jahat. Sehingga maksud dari nahi munkar sebagai ciri masyarakat ideal ini yaitu harus bersih dari hal-hal yang bersifat kejahatan. Oke, sekian pembahasan materi mengenai masyarakat madani dalam perspektif Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman juga. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.